Fenomena tukang parkir liar telah menjadi topik pembicaraan yang marak di berbagai kota maupun kabupaten di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Jogja, dan daerah lainnya. Keberadaan mereka yang seringkali tidak memiliki izin resmi atau penataan yang jelas menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat, dunia usaha, dan konsumen. Mulai dari parkiran di warung kecil hingga pusat perbelanjaan besar, bahkan mesin ATM tidak luput dari kehadiran tukang parkir liar. Dampak dari keberadaan mereka semakin terasa dengan keluhan yang terus bermunculan di media sosial dan ruang publik. Bagi masyarakat luas, tukang parkir liar dianggap sebagai gangguan yang mengurangi kenyamanan publik. Setiap kali seseorang hendak membeli makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari di toko-toko kecil, mereka seringkali harus berurusan dengan tukang parkir yang menuntut biaya tambahan. Beberapa dari mereka bahkan tidak memberikan tanda terima resmi, sehingga sulit untuk memastikan apakah uang tersebut benar-benar masuk ke kas yang seharusnya atau hanya menjadi pendapatan pribadi. Beberapa pengguna media sosial mengungkapkan bahwa dia membatalkan niat untuk membeli makanan karena keberadaan tukang parkir yang tidak diinginkannya. Dia mengungkapkan bahwa ketika dia mau makan, jajan, atau belanja, dia akan mengurungkan niatnya karena ada tukang parkir. Ini menggambarkan bagaimana kehadiran tukang parkir dapat mengubah perilaku konsumen yang merasa tidak nyaman dan memilih untuk mengurungkan niat mereka berbelanja. Tak hanya masyarakat umum, para pengusaha kecil hingga besar juga merasakan dampak buruk dari tukang parkir liar. Banyak pemilik usaha yang mengeluhkan keberadaan mereka, karena tidak jarang pelanggan membatalkan niat untuk berbelanja di toko ataupun minimarket hanya karena harus membayar parkir. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan bagi pengusaha, terutama di toko-toko atau pedagang kecil yang sangat bergantung pada pelanggan harian. Salah satu keluhan yang sering muncul adalah bahwa konsumen merasa harga barang yang mereka beli menjadi lebih mahal, bukan karena harga jual produk itu sendiri, tetapi karena adanya tambahan biaya parkir. Bayangkan seseorang membeli gorengan harga Rp5.000, namun harus membayar parkir sebesar Rp2.000. Dalam kasus ini, biaya parkir sudah mencapai 40% dari total pembelian konsumen, yang tentu saja membuat pelanggan merasa dirugikan. Cerita-cerita lain mengatakan mereka harus membayar parkir sebanyak Rp2.000 untuk fotokopi senilai Rp500 yang merupakan 400% dari nilai fotokopi itu sendiri. Meskipun jumlahnya mungkin terlihat kecil, jika dalam sehari kita mendatangi beberapa tempat yang ada tukang parkirnya, dan jika dikalkulasikan dalam jangka panjang, biaya parkir liar ini dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah yang seringkali harus berbelanja dalam skala kecil. Keberadaan tukang parkir liar tidak hanya terbatas pada area perbelanjaan atau pusat bisnis, bahkan di lokasi-lokasi yang seharusnya lebih bersifat publik dan tidak memerlukan jasa parkir, seperti di mesin ATM, mereka tetap hadir dan menuntut bayaran dari setiap pengunjung yang memarkirkan kendaraannya. Ini menjadi salah satu sorotan yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Mereka merasa ironis bahwa ketika seseorang datang ke ATM hanya untuk mengambil uang atau hanya cek saldo, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tukang parkir. Banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan uang, menghabiskan waktu berjam-jam di kantor atau di lapangan, harus membayar parkir liar yang pada dasarnya hanya meminta-minta. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama karena tukang parkir liar tidak memberikan nilai tambah yang jelas bagi layanan parkir yang mereka sediakan. Mereka tidak memiliki peran dalam menjaga keamanan dan memfasilitasi parkir yang tertib, tetapi hanya sekedar mengklaim area publik untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak sedikit yang menyebut tukang parkir liar sebagai hama atau benalu bagi masyarakat. Sebutan ini tentu saja mencerminkan frustasi yang dirasakan oleh banyak orang, baik dari kalangan masyarakat umum maupun pelaku usaha. Tukang parkir liar dianggap tidak memberikan kontribusi positif bagi tatanan masyarakat yang lebih baik, tetapi justru menambah beban ekonomi bagi banyak pihak.
Sebutan benalu muncul karena tukang parkir liar seringkali dianggap tidak bekerja untuk mendapatkan penghasilan mereka. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan dan menagih biaya dari para pengendara yang parkir. Mereka juga tidak memiliki kewajiban yang jelas seperti petugas parkir resmi, yang umumnya dilengkapi dengan seragam, tanda pengenal, dan kewajiban untuk menjaga keamanan area parkir. Sebaliknya, tukang parkir liar hanya mengambil manfaat dari lokasi yang bukan hak mereka, dengan cara yang seringkali tidak transparan. Dengan demikian, tukang parkir liar telah menjadi masalah yang merugikan berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, pengusaha, hingga konsumen kecil. Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih jelas diperlukan untuk mengatasi masalah ini, sehingga tidak lagi ada pihak yang merasa dirugikan oleh praktik parkir liar yang tidak bertanggung jawab. Pihak berwenang perlu bekerja sama untuk menertibkan tukang parkir liar, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan adil bagi semua pihak. Gimana pendapat kalian tentang isu ini? Komen di bawah. See you guys.